Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Banten, dan bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pagi hari ini. Tradisi panjang mulut meriahkan Maulid Nabi Muhammad. Libur Maulid Nabi penumpang di Bandara Suta meningkat. Polisi bekuk pencuri motor sang kakak berhasil kabur dari kejaran anggota reskrim. Meski Kabupaten Pandeglang saat ini dinyatakan bebas dari ancaman penyakit rabies, namun tidak menutup kemungkinan penyakit yang dianggap cukup mematikan tersebut bisa muncul jika tidak dilakukan pencegahan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Puskeswan melakukan langkah tegas dengan gencar melakukan vaksinasi anti rabies pada hewan seperti anjing, kucing, kera, dan musang. Pelaksanaan vaksinasi anti rabies ini sudah dilakukan sejak Januari 2023 lalu dengan sistem jemput bola. Upaya ini dilakukan sebagai langkah antisipasi untuk mencegah terjadinya penularan infeksi rabies yang disebabkan dari gigitan hewan kepada manusia. Menurut dokter hewan yang bertugas di Puskeswan Kabupaten Pandeglang, pihaknya menyediakan sebanyak 450 vaksin anti rabies. Penyakit rabies ini memang dia sifatnya ganas, makanya untuk di Indonesia sendiri ini sifatnya pengendalian, bukan pengobatan. Kenapa disebut pengendalian? Karena ketika dia sudah terkena atau hewan atau manusianya ini sudah tertular, penyakitnya tingkat kematiannya sampai 99%. Masyarakat dihimbau agar segera membawa hewan peliharaannya ke Puskeswan Pandeglang untuk mendapatkan suntik vaksin anti rabies sehingga dapat terhindar dari penyakit rabies yang sangat mematikan tersebut. Ariel Maranus dan Andre Sopian melaporkan dari Pandeglang. Seorang pelaku pencurian sepeda motor yang kerap meresahkan warga akhirnya diringkus jajaran unit reskrim Polsek Ragilan. Namun satu orang pelaku berinisial SL berhasil kabur saat akan ditangkap. Keduanya diketahui kakak beradik yang juga residivis dalam kasus serupa. Keduanya baru beberapa bulan keluar dari penjara. Dari tangan pelaku, polisi menyita 7 motor hasil kejahatan dan juga kunci letter T yang biasa digunakan untuk mencuri. Pelaku biasanya mengincar sepeda motor di parkiran atau halaman rumah warga. Pelaku ditangkap setelah polisi mendapatkan laporan dari korban yang sepeda motornya baru saja dicuri pelaku. Pelaku ditangkap tidak jauh dari lokasi kejadian. Ditemukannya kendaraan bermotor termasuk tersangka lagi ngotrek di tempat sepi. Di situ yang korban ini merasa kehilangan sepeda motor sehingga melaporkan kepada kita, dan kita bergerak cepat bersama warga untuk mencari sepeda motor tersebut, dan alhamdulillah bisa ditemukan di dekat jembatan Rencalayu, Kecamatan Cikisal. Salah satu korban mengaku senang sepeda motornya bisa kembali ditemukan. Saya ucapkan terima kasih atas bantuan dari Kapolsek Ragilan. Ya alhamdulillah intinya motor udah kembali ketemu. Pada saat kejadian memang seperti apa kejadiannya, Bang? Kejadiannya habis maghrib saya tuh mau sholat terus kakak saya bilang motor Pak Odi setet, saya tuh langsung kejar tapi udah pasrah mau sama saudara, ya ketemulah sama saudara. Akibat perbuatannya, pelaku yang baru saja keluar dari penjara dipastikan akan kembali meringkuk dalam tahanan karena akan dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman 7 tahun penjara. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Delapan lapak dan ruko di kawasan Pasar Lama di Jalan Kisamaun, Kota Tangerang terbakar. Api cepat membesar karena di sekitar lokasi banyak barang yang mudah terbakar. Sejumlah pedagang panik karena khawatir api akan merembet ke lapak dagangan mereka. Kebakaran terjadi akibat adanya korsleting listrik di salah satu toilet umum dan dengan cepat menyambar tumpukan kardus yang merembet ke 8 lapak dan ruko yang saling berdekatan.
Sejumlah pedagang sempat berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya, namun gagal. Dalam kejadian kebakaran ini sempat bersitegang antara petugas damkar dan pedagang kuliner yang tidak memberikan akses jalan kepada mobil pemadam kebakaran yang hendak memadamkan kobaran api. Tersenggol saat duduk di motor, seorang bocah tewas terlindas dam truk bermuatan tanah di Jalan Raya Tanjung Pasir, Desa Pangkalan, Kabupaten Tangerang. Tangis histeris keluarga pecah saat mengetahui korban tewas dengan kondisi mengenaskan. Setelah kejadian, sopir truk berusaha kabur, namun warga yang berada di sekitar mengejar dan menangkapnya. Warga yang emosi juga merusak truk pembawa tanah tersebut. Beruntung anggota Polsek Teluk Naga dan Polres Metro Tangerang Kota meredam emosi massa yang sempat merusak kendaraan truk tanah. Truk tanah melintas tidak pada jam operasional yang telah ditentukan sesuai Perda Bupati tentang larangan beroperasional di jam aktivitas warga. Truk hanya boleh melintas di malam hari hingga menjelang subuh. Sejumlah pedagang di Pasar Kutabumi, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, mulai kembali ke kiosnya masing-masing pasca bentrokan dengan ratusan orang yang diduga berasal dari ormas. Terlihat beberapa pedagang merapikan lagi barang-barang dagangannya yang sempat dirusak. Salah satu pedagang menyebut situasi mencekam terjadi begitu cepat sehingga pedagang tak sempat mengevakuasi barang dagangannya. Akibat terjadinya bentrokan, sejumlah pedagang mengalami luka-luka. Tak hanya menyerang pedagang, ratusan orang yang diduga merupakan preman bayaran ini juga diduga menjarah dagangan serta uang milik pedagang. Diduga tidak terima mobil miliknya dihalangi buruh yang berunjuk rasa. Seorang wanita yang diketahui merupakan kuasa hukum PT Pelita Enamelware menarik dan menyeret buruh yang sedang berunjuk rasa di depan gerbang perusahaan. Tidak hanya satu, wanita tersebut diketahui menarik lebih dari 2 buruh. Tidak terima dengan perlakuan kasar, sejumlah buruh pun sempat melawan. Beruntung keributan dua belah pihak tersebut bisa dilerai oleh anggota polisi yang sedang berjaga. Peristiwa ini terjadi di depan gerbang PT Enamelware. Kejadian tersebut saat puluhan buruh sedang menggelar unjuk rasa. Unjuk rasa yang digelar buruh ini sudah terjadi beberapa kali. Massa yang didominasi perempuan ini merasa tidak terima di PHK karyawan secara sepihak dan hanya diberi upah pesangon sebesar 4 juta rupiah. Ya, informasi tadi mengakhiri berita Banten pagi hari ini. Saya Rusdi Maulana mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi dan sampai jumpa.